فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد. Kita lanjutkan pada fasal al-ma'niyun atau al-mu'ayyanun min ahlil jannah. Al-mu'ayyanun yaitu orang-orang yang sudah ditetapkan secara individu bahwasanya dia termasuk sebagai penduduk surga. Qala al-'allamah al-'Utsaimin rahimahullah, al-mu'ayyanuna min ahlil jannah katsirun. Orang-orang yang ditetapkan secara person sebagai penduduk surga itu banyak. Wa minhum al-'ashratul mubasysyaruna bil jannah. Dan di antara mereka adalah 10 orang dari kalangan sahabat yang diberi kabar gembira dengan surga. Wa khussu bihadzal wasfi li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jama'ahum fi haditsin wahid. Dan mereka dikhususkan dengan sifat ini, yaitu al-ashrah al-mubasysyarun bil jannah. 10 yang diberi kabar gembira dengan surga, bukan berarti yang lainnya tidak. Cuma dikhususkan dengan sifat ini karena apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan penyebutan mereka dalam satu hadis. Faqala Abu Bakrin fil jannah wa Umar fil jannah wa Utsman fil jannah wa Aliyun fil jannah wa Talhatu fil jannah wa Zubairu fil jannah wa Sa'dun fil jannah wa Sa'idun fil jannah wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil jannah. Rawahu Tirmidzi wa sahahu al-Albani rahimahullah. Berarti ini 10 akhwan, 4 di antaranya khulafaur rasyidin. Kemudian yang tersisa yaitu 6 orang yang ditunjuk oleh Umar sebagai ahlu syura. Kecuali siapa? Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Beliau tidak masuk dalam ahlu syura karena telah wafat terlebih dahulu. Demikian pula Sa'id. Yang dimaksud dengan Sa'id itu siapa? Indak ya Abdurrahman. Sa'id ibn Man. Nama Sa'id ibn Zaid. Kenapa beliau tidak masuk dalam ahlu syura? Hudzaifah. Nah, Sa'id ibn Zaid ini sudah meninggal duluan sehingga tidak masuk dalam ahli syura. Sudah meninggal sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Berarti kalau kita perhatikan, Umar radhiyallahu anhu memilih ahlu syura, ya semuanya dari apa? Dari al-ashrah al-mubasysyaruna bil jannah. Tidak masuk di dalamnya Taib Abu Bakar karena jelas beliau telah wafat dahulu. Umar sendiri tidak masuk. Kemudian Abu Ubaidah dan Sa'id ibn Zaid.
Qala wa qad sabaqa al-kalamu 'anil khulafa'il arba'ah wa ammal baqun fajama'u fi hadzal bait. Dan telah lewat pembicaraan tentang khalifah yang 4. Adapun yang tersisa berarti berapa? Tinggal 6 orang. Maka para ulama mengumpulkan dalam bait ini. Sa'idun wa Sabdun, Sa'idun wa Sa'dun wa Ibnu Aufin wa Talhatu wa Amiru Fihrin wa Zubairul Mumaddahu. Sa'id ibn Zaid, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Ibnu Auf Abdurrahman, Talhah ibn Ubaidillah, Amir wa Amiru Fihrin, yang dimaksud adalah apa? Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, karena nama beliau adalah Amr al-Fihri. Kemudian Az-Zubair ibn al-Awwam al-Mumaddah, yang terpuji. Tapi masing-masing namanya perhatikan. Fatalhatu huwa ibnu Ubaidillah min Bani Taim ibni Murrah. Talha ibnu Ubaidillah dari Bani Taim ibni Murrah. Berarti satu kabilah dengan siapa? Bani Taim ibni Murrah. Kita lewati Indak Khadir, yang juga sama-sama dari Bani Taim ibni Murrah, masih dari Quraisy, berarti bertemu juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam nasab Abu Bakar. Taib. Ahadu tsamaniyah as-sabiqina ila al-Islam, salah satu dari 8 orang yang awal-awal masuk Islam. Qutila yaumal Jamal. Beliau terbunuh dalam peperangan Jamal. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala fil bidayah fi hawadits sanah 36. Wa yuqal innal ladzi ramahu bi hadha as-sahmi wa huwa as-sahmul gharib, as-sahmul gharbu alladzi qutila bihi Talha Marwan ibn al-Hakam. Wa qala li Aban ibn Utsman qad kafaituka rajulan min qatalati Utsman. Wa qad qila innal ladzi ramahu ghairuhu wa hadha indi aqrab wa in kana al-awwal masyhuran wallahu a'lam. Nah, dalam peperangan Jamal ini Talha bin Ubaidillah ikhwan, nah, wafat karena apa? Karena anak panah yang asing, dalam artian apa? Tidak dikenal siapa yang melemparnya dengan jelas, siapa yang melempar anak panah tersebut sehingga mengenai Talha bin Ubaidillah. Masyhur dikatakan dia adalah Marwan bin al-Hakam. Tapi kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, nah, yang lebih dekat adalah apa? Selain beliau, yang dikatakan yang melempar selain Marwan bin al-Hakam. Tapi siapa wallahu a'lam, karena apa? Anak panah, nah, asing, tidak dikenal siapa yang melemparnya dari mana. Beliau wafat fi Jumadal Akhirah sanah 36 an 64 sanah. Umur beliau 64 tahun. Wa Zubair huwa ibn al-Awwam min Bani Qusay ibn Kilab ibni ammati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Insarafa yawm al-Jamal an qitali Ali falaqiyahu ibnu Jarmus faqatalahu fi Jumadal ula sanah 36 an 67 sanah. Zubair bin al-Awwam juga wafat pada peperangan Jamal. Ketika apa? Beliau ingin memisahkan diri dari memerangi Ali. Saya ingin keluar dari apa? Dari fitnah tersebut, tapi kemudian bertemu dengan Ibnu Jarmus dan
dibunuh. Fitnah, kawan. Dan Allah Subhanahu wa taala kehendaki para sahabat-sahabat pilihan ini untuk meninggal dengan sebab peperangan. Mereka orang-orang yang pemberani. Zubair bin Al-Awwam hawari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Abdurrahman ibn Auf min Bani Zuhra ibn Kilab tuwfiya sanah 32 an 72 sanah wa dufina bil Baqi. Abdurrahman ibn Auf tahun 32 wafatnya, umurnya 72 tahun, dikuburkan di Baqi. Wa Sa'ad bin Abi Waqqas wa Ibnu Malik ibn Bani Abdi Manaf ibn Zuhrah awwalu man rama bisahmin fi sabilillah. Ini Sa'ad di antara kekhususan atau fadilahnya orang pertama kali melempar panah di medan jihad fi sabilillah. Mata fi qasrihi bil Aqiq ala 10 amyal minal Madinah wa dufina bil Baqi. Bersamaan dengan keberaniannya beliau wafat di rumahnya di Aqiq. Nah, sekitar 10 mil dari Madinah dan dikuburkan di Baqi. Sanah 55 an 82 sanah. Tahun 55 Hijriah wafatnya, umurnya 82 tahun. Wa Sa'id bin Zaid huwa Ibnu Zaid ibni Amr ibni Nufail al-Adawi kana min as-sabiqina ila al-Islam. Tufiya bil Aqiq wa dufina bil Madinah sanah 51 an bid'in wa sab'ina sanah. Baik, ini berarti keliru tadi, kawan. Nah, keliru. Dia meninggal duluan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad ibn Mu'adz ini yang datang keutamaan. Mana dulu Sa'ad ibn Mu'adz fil jannah khairun min hadza min ad-dunya wa ma fiha. Nah, sapu tangan Sa'ad ibn Mu'adz di surga itu lebih bagus daripada ini semua, dunia dan seisinya. Tayyib. Atau lebih utama tayyib dari apa yang para sahabat kagum dengan suatu pakaian yang bagus dari pakaian duniawi. Kisahnya ketika dihadiahkan kepada Nabi jubah sundus terbuat dari sutera. Nah, kemudian Rasulullah SAW memegangnya dan mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi lamanadilu Sa'd ibn Mu'adz fil jannah ahsan min hadza. Taib, sapu tangan Sa'ad di surga lebih bagus dari ini, pakaian yang terindah yang ada di dunia yang para sahabat kagum dengannya, pakaian dari sutera. Ini Sa'ad ibn Mu'adz. Adapun Sa'id bin Zaid ini wafatnya tahun 51. Taib. Dan Umar punya kebijaksanaan sehingga beliau tidak masuk dalam ahlu syura. Wa Abu Ubaidah huwa Amir ibn Abdullah ibn al-Jarrah min Bani Fihr. Makanya wa Amiru Fihrin min as-sabiqina ila al-Islam tuwfiya fil Urdun fi ta'un Amwas. Abu Ubaidah meninggalnya di Urdun. Nah, karena sebab ta'un Amwas, itu juga sebab syahid. Tayyib sanah 18 an 58 sanah.
tahun 18 Hijriah. Taib, dengan umur 58 tahun. Qala man syahida lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bil jannah Al-Hasan wal Husain wa Thabit bin Qais. Dan juga termasuk yang datang persaksian dari Nabi dia sebagai penduduk surga Hasan, Husain, Thabit bin Qais. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Hasan dan Husain adalah pemuka, pimpinan yang dikedepankan dari pemuda-pemuda penduduk surga, menunjukkan keduanya ahlul jannah. Faqala sallallahu alaihi wasallam fi Thabit bin Qais innaka lasta min ahli nar walakinnaka min ahlil jannah, rawahul Bukhari. Nabi katakan kepada Thabit bin Qais, sungguhnya engkau bukanlah penduduk neraka, tapi engkau adalah penduduk surga. Makanya dulu para sahabat ketika setelah mendengar ini, dalam keadaan Thabit bin Qais masih berjalan di muka bumi, mereka meyakini dia sebagai penduduk surga. Fala Hasanu sibtu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatuh. Adapun Hasan, beliau adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sibtun, itu adalah waladul walad. Anak dari anak, berarti apa? Cucu. Wa raihanatu, dan kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa Amirul Mukminin, ibnu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Bila Amirul Mukminin, dan telah kita lewati bahwasanya khilafah Hasan masuk dalam khilafah nubuwah walaupun sebentar, untuk menggenapkan 30 tahun yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walida fi 15 min Ramadan, 15 Ramadan sanah salasah min al-hijrah. Tayyib. Wa mata fil Madinah wa dufina fil Baqi fi Rabiul Awal sanah 50. Lahirnya 15 Ramadan tahun 3 Hijriah, dan meninggal di Madinah, dikuburkan di Baqi pada bulan Rabiul Awal tahun 50. Wal Husain sibtu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatuh, juga sama Husain, saudara Ibnu Ali bin Abi Thalib. Ulida fi Sya'ban sanah 4. Berarti selisih berapa tahun Akmal? Umurnya selisih 1 tahun. Jadi Hasan dan Husain tidak kembar. Hasan dan Husain kakak adik. Yang kembar cuman adiknya Akmal, Hasan Husainnya. Baik. Sebagian orang menganggap Hasan Husain kembar, tapi tidak, selisih 1 tahun. Hasan lebih tua setahun dibandingkan Husain. Wa qutila fi Karbala, dan beliau terbunuh di Karbala. Fi Ashrah Muharram sanah 61, pada 10 Muharram di tahun 61. Yang kemudian tanggal ini diperingati oleh orang-orang Syiah, sehingga mereka memperingatinya pada tanggal ini dengan mendirikan namanya Husainat. Nama Husainat, meraung-raung, menangis-nangis, sebagian memukul-mukul dirinya sampai berdarah-darah, katanya untuk menunjukkan bela sungkawa atas Husain. Padahal mereka menjadikan sebab terbunuhnya Husain. Wa Thabit wa huwa Ibnu Qais Ibnu Syammas al-Ansari al-Khazraji Khatibul Ansar. Ini gelar Thabit Ibnu Qais, digelar Khatibul Ansar, seorang memiliki suara yang lantang. Makanya karena kelantangan suaranya ketika turun ayat ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, beliau tidak berani ketemu Nabi, tidak berani bermajelis. Karena suaranya keras, khawatir lebih keras dari suara Nabi. Tapi dengan sebab itu kemudian datang berita gembira baginya.
Ternyata beliau bukan penduduk neraka, tapi penduduk surga. Qutila syahidan yaumal Yamamah. Beliau terbunuh sebagai syuhada pada perang Yamamah. Perang Yamamah itu perang melawan siapa, Jabir? Musailamah al-Kadzab pada tahun 11 fi akhiriha, pada akhir tahun 11. Aw awwal sanah Ithna Ashar, atau pada awal tahun 12. Tapi ini beberapa sahabat yang datang penegasan sebagai penduduk surga. Dan yang lainnya masih ada sahabat-sahabat yang datang nas sebagai penduduk surga seperti Bilal, kemudian putri Nabi Fatimah, dan yang lainnya. Kita imani setiap yang datang dalil bahwasanya dia sebagai penduduk surga. Baik. Adapun yang ditegaskan sebagai penduduk neraka, qala al-mu'ayyanuna min ahli nar fil kitabi wa sunnah, orang-orang yang ditetapkan secara person sebagai penduduk neraka dalam kitab dan sunnah. Qala minal mu'ayyanina bil Qur'an Abu Lahab Abdul Uzza ibnu Abdul Muttalib. Namanya Abdul Uzza, Abu Lahab ini. Ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam, paman Nabi. Wa mar'atuhu Ummu Jamil, namanya Arwah. Ummu Jamil Arwah bintu Harb ibni Umayyah, ukhtu Abi Sufyan. Wa mar'atuhu Hammalatul Hatab. Ini namanya Ummu Jamil. Arwah bintu Harb, saudara perempuannya Abu Sufyan. Liqaulihi ta'ala tabbat yada abi lahabi wa tab. Taib, jelas dalam Al-Quran Abu Lahab sebagai penduduk neraka. Demikian pula istrinya, wa mara'atuhu hammalatal hatab, ila akhir surah. Faminal ma'niyin bi sunnah Abu Talib Abdul Manaf ibnu Abdul Muttalib, liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam ahwanu ahli an-nari adzaban Abu Talib wa huwa munta'ilun bina'laini yaghli minhuma dimaghuh. Orang yang paling ringan dari kalangan penduduk neraka azabnya adalah Abu Talib. Dia memakai sandal, 2 sandal di neraka, tapi dengan sebab kedua sandal itu otaknya mendidih karena panasnya. Wa minhum Amr ibn Amir ibn Luhai al-Khuzai. Di antaranya juga yang datang dalil dari sunnah dia penduduk neraka, Amr ibn Amir ibn Luhai al-Khuzai. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'aituhu yajurru am'a'ahu fin-nar. Nabi mengatakan aku melihat dia menyeret usus-ususnya di dalam neraka. Taib, yang dalam riwayat lain yajurru qasabahu finnar, maksudnya am'a, yaitu usus-ususnya diseret, terburai ususnya, wal'iyadu billah. Kondisi yang sangat mengerikan. Kenapa? Karena dia yang awal-awal pertama kali mendatangkan berhala ke Jazirah Arab, memberikan sunnah sayyi'ah, sehingga orang-orang Arab mengenal berhala, menyembah berhala. Tayyib, barakallahu fiikum, naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.